Lu boleh pinter, tapi lu pertama kali ketemu HRD, sebenarnya itu ada caranya. Memang waktu kakak pertama kali menjadi komentator itu, kakak sempat telepon Kak Ivan juga. Oh iya dong, of course. Kok tahu sih? Oh gila, lu tiba-tiba kalau lu harus terjun di sana dangdut, gimana nih? Pernah nggak sih kakak ada kayak ngomentarin salah satu selebritis gitu ya? Terus kenapa sih harus ngomentarin gue? Gitu. Pernah. Berarti total berapa tahun sih waktu itu menjadi komentator? Komentator tuh hampir 3 tahun ya. 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Kamu nggak takut waktu mengambil sebagai komentator? Kan namanya netizen pasti kayak, ih sebisanya nih ngomong kayak gitu. Nggak takut. Karena kan itu expertise gue. Oh. Gitu kan. Awalnya gimana sih Kak? Dulu tuh pengen menjadi, berarti bilangnya awalnya memang fashion designer ya Kak ya? Awalnya fashion designer, ya. Lulusnya dari fashion designer, pernah punya brand sendiri dulu tahun 2000, gagal total, akhirnya sekolah lagi fashion di New York, terus memutuskan untuk jadi fashion stylist. Oke. Gitu ceritanya. Nah, bedanya fashion designer sama fashion stylistnya itu apa Kak? Bedanya tuh adalah fashion designer gambar, menciptakan brand. Fashion stylist itu mengarahkan, membantu, membimbing, memberikan konsep. Itu fashion stylist. Jadi fashion designer sebenarnya bekerja sama fashion stylist. Fashion stylist di tengah-tengah, ada designer, saya, klien. Keren banget. Gitu. Dua-duanya diambil semua. Tapi boleh cerita nggak sih Kak, itu kenapa sih gagalnya? Dulu gagalnya karena mungkin masih terlalu kecil. Lulus 99 dari Susan Budiarjo. Yang diinginkan adalah menjadi tenar sayanya, bukan karyanya. Itu salahnya waktu itu. Karena udah mulai tahu sama dunia entertainment, sudah banyak dipercaya sama teman-teman artis, pakaiin mereka baju, bikinin mereka baju, show to show, tapi tidak fokus dengan karya, tapi fokusnya tentang bagaimana bisa bergaul dan punya network yang begitu banyak besar gitu. Oke, itu jadinya nggak fokusnya di awalnya seperti itu. Nggak fokus. Terus hijrah lah ke New York. Hijrah di New York. Ya, New York City. Ya. Betul. Itu berapa tahun Kak di sana? Almost 7 years. Almost 7 years dengan kehidupan yang struggle ya katanya. Sangat struggle. Di sanalah sebenarnya belajar banget. Nggak punya uang karena memang tidak dititipin uang sama papa mama. Belajar tentang appreciate, menghargai hidup, bagaimana bisa simpan uang, gimana caranya kerja kok ternyata nggak gampang. Hidup sendiri, tanggung jawab sendiri, bayar semuanya sendiri. Dari sana belajarnya memang. Tapi sejujurnya berarti di sana pas kakak lagi sekolah, berarti sekolah lagi ya di New York ya. Fashion. Nah, itu kakak kerja apa di sana? Jadi pelayan. Jadi waiter di sana di sebuah restoran cukup lama, 2,5 tahun jadi waiter di sana. Nah tentunya di sana itulah gue tuh benar-benar jadi jadi manusia sesungguhnya. Jadi sebelumnya mungkin terlalu spoiled sama orang tua di Jakarta, papa mama mungkin memberikan fasilitas lah, ada mobil, sekolah yang oke, punya supir dan lain-lain. Tapi waktu pergi ke sana kan sama sekali tidak, bahasanya udahlah ini bukan tanggung jawab papa mama gitu. Ya lo yang pilih, lo mau ke sana ya lo yang bertumbuh gitu. Intinya adalah mereka memberikan gue pelajaran untuk hidup sendiri dan membangun diri sendiri untuk bisa berkembang. Nah, memang gak enaknya adalah di sana ya nggak ada siapa-siapa, jadi kita harus hati-hati sama diri sendiri. Harus benar-benar ya struggle sendiri ya Kak ya. Betul, jadi pelayan tuh ternyata banyak dipelajari adalah bagaimana kita bisa punya hati untuk melayani. Dan itu adalah kunci kesuksesan buat gue sampai dengan hari ini. Ada nggak sih Kak artis yang nyebelin gitu loh? Banyak kayak kamu. Baru datang udah nyebelin. Karena kita lebih ke gibah. Iya, ke gibah soalnya. Baru sampai udah ngomongin orang. Tahu lagi bisa. Jangan dibawa orang, kan nanti saya kenal lagi. Iya. Oke, jadi sebenarnya itu. Nah, Kak Karen suka disamain gak sih sama Kak Ivan Gunawan? Kan banget. Lucunya ya, ini gue ada cerita waktu gue lagi di Jogja. Liburan nih sama tim gue, dan gue waktu itu liburan lebaran di rumahnya Soimah. Nah jadi gue nginep di rumahnya Soimah, kan kita kembali to nature, semuanya alam dan sederhana. Soimah itu kan adalah artis yang kayaknya artisnya cuma di panggung tapi manusia sebenarnya dalam nyatanya gitu kan. Dan gue ngikutin cara hidupnya dia, terus kita jalan-jalan, dan gue akhirnya ke Malioboro deh gitu kan. Gue sama tim gue ke Malioboro pakai celana pendek, pakai kaos, waktu lagi jalan udah pakai masker, kan seharusnya kan orang nggak tahu dong ya.
Tapi waktu lagi gue mau foto di belakangnya Delman, gue pikir udahlah ya, gue buka masker. Ada ibu-ibu atau sama anaknya dan segala macam lewat, terus dia, itu kan Ivan Delano. Ivan Delano. Ivan Delano. Kok Ivan Delano? Nama saya Karen Delano, bukan Ivan Delano. Jadi menurut pikiran dia adalah bahwa Ivan sama Delano, Karen Delano tuh sama, orangnya satu mungkin. Jadi mirip banget. Jadi dibilangnya Ivan Delano. Akhirnya aku bilang thank you, Bu. Macam anak SMA zaman dulu ya, digabung-gabungin nama. Digabung-gabungin Ivan Delano, lucu ya. Ivan Delano lucu-lucu. Atau mungkin jangan-jangan dikira adik kakak juga bisa. Benar-benar, tapi gak apa-apa sih. Kita miripnya tuh adalah mirip kreativitas dan karya aja. Benar. Katanya pernah ada yang bilang waktu kakak pertama kali menjadi juri gitu ya. Bukan juri, komentator itu kakak sempat telepon Kak Ivan juga. Oh iya dong, of course. Kok tahu sih? Iya kan. Kata benar nama Ivan banget. Jangan ada di sebelahnya Ivan waktu ditelepon. Of course lah, karena dia kan duluan di sebuah program itu dan menjadi fashion guru duluan. Jadi yang ngobrol sama dia dan juga permisi lah, walaupun sebenarnya tidak perlu permisi karena bagaimanapun juga kan kita punya etika. Nah waktu itu ngobrol sama Neva, bilang, Van gue mau gini-gini. Oh iya, dia kasih tahu lah. Oh lo harus begini, harus begitu. Memang dibimbing juga sama dia awalnya. Sampai pada akhirnya kan kita benar-benar bisa duduk dan ada auranya gitu di sana sebagai fashion guru tuh seharusnya kayak apa gitu. Susah nggak sih kan kalau fashion guru itu, karena kan gini kan orang itu kan beda-beda ya dari bentuk bodinya, fisiknya aja udah pasti beda. Gak susah sih, yang paling luar biasa sebenarnya blessing in this guys buat gue itu adalah gue bisa berada di sana. Tadinya kan jadi pertentangan karena pertentangannya adalah beneran lo mau masuk di dalam industri dangdut. Iya kan? Betul. Karena fashion itu sendiri di dalam kehidupan gue sebagai pekerjaan gue sebagai fashion stylist, klien-klien gue kan sosialita lah, orang-orang kelas atas lah dan segala macam. Tiba-tiba ada tawaran ini kan sebenarnya jadi pemikiran banget buat manajemen gitu loh. Oh gila, lo tiba-tiba kalau lo harus terjun di sana dangdut gimana nih? Ya kan lo bisa kehilangan klien mungkin, bisa apa dan segala macam kan. Dan majalah-majalah yang kelas atas itu kan bisa nggak jadi terima gue karena sudah beda nih skupnya. Tapi di saat itu kenapa pada akhirnya gue pilih? Iya, karena ternyata ada yang lebih besar dari hanya dangdut itu sendiri atau fashion itu sendiri. Gue melihat begitu banyak anak-anak muda dari latar belakang yang sangat berbeda dan mereka semua dari kampung-kampung seluruh Indonesia. Dan orang-orang yang perekonomiannya nggak kayak kita, tapi mereka punya bakat yang sangat luar biasa. Dan itu yang membuat gue sebuah berkat yang sangat luar biasa gue berada di sana. Oke. Atau istilahnya kakak yang tadinya mungkin kliennya Agnes Mo, Syahrini, karena kan Krisdayanti, terus ya mohon maaf nih ya, langsung menerima sebagai fashion gurunya dari ajang dangdut, turun kelas. Iya, mereka mengatakan seperti itu karena industri fashion tuh selalu pada akhirnya tuh tempatnya adanya kayak ke atas gitu. Ya kan, mau gimana juga beberapa kali gue juga punya program fashion mau dibuat sesederhana mungkin, yang nonton tetap kelasnya pada akhirnya ada gitu di B dan B plus A gitu kan. Nah jadi dan program fashion pun nggak bisa lama. Gue udah berapa kali punya program fashion di televisi swasta, itu nggak bertahan lama. Paling lama tuh cuma 35 episode gitu. Karena mau dibikin kayak apa juga mungkin yang nonton pada akhirnya ketahuan banget gitu. Circle-nya tuh siapa yang nonton skupnya itu aja. Nah makanya kenapa di saat gue mendapatkan tawaran itu, memang visi misi gue kembali dari Amerika tahun 2011 mau menjadi fashion stylist ataupun jadi konsultan, gue tuh maunya merangkul Indonesia dalam arti kata tuh dari Sabang sampai Merauke. I want to orang Indonesia itu harus juga bisa akrab dengan fashion dan semua orang punya hak fashion dari segala aspek kehidupan ataupun level kehidupan. Karena fashion itu tidak memilih orangnya siapa. Benar. Iya kan? Nah jadi Indonesia terlalu besar untuk gue bisa merangkul, lo tahu kita belajar fashion, bergaya, cara berdandan yang baik. Kalau lo mau ngedapetin lo boleh pinter tapi lo pertama kali ketemu HRD sebenarnya itu ada caranya. Karena kan pertama kali kita ketemu sama orang kan yang dihakimi bukan siapa kamu dengan latar belakang kamu. Tapi kan yang dihakimi adalah saat kita salaman tangan, orang akan melihat dulu penampilan kamu baru selanjutnya ini dan itu.
Nah itu yang sebenarnya tujuan gue waktu kembali ke Jakarta tuh, gue harus bisa memperkenalkan fashion dalam arti kata sesungguhnya untuk Indonesia yang harus gue rangkul. Makanya gue terima pekerjaan itu untuk ada di media televisi dan ada beberapa televisi swasta. Betul. Salah satunya Kompas waktu itu gue juga punya Mata Delano waktu itu di sini, dan itu juga tujuan gue adalah bahwa untuk memperkenalkan industri fashion itu di Indonesia tuh nggak bisa hanya cuma duduk diam dan menerima klien datang ke sini Nggak ke kita, nggak bisa. Yang harus lari ya, Kita harus yang ke sana dan harus memperkenalkan lewat media yang jauh lebih besar, dan itu masih televisi. Itu yang menurut gue waktu itu gitu. Oke, aku rasanya dibilang kayak gitu begitu. Kita ketemu pertama kali adalah penampilan, pulang aja yuk. Oh iya. apalagi sepatunya. Iya, ya Allah. Ketemu gimana sih baru pertama kali sepatunya udah kayak anak baby gitu loh. Ini kan sekarang lagi fashion kan. Oh iya betul. Yang balki gitu ya. Iya kan? Iya sih benar. Tapi kan lucu kan Kak? Tapi kan lo ketemu sama aku pertama kali itu harus memberikan impression yang baik. Kenapa kayak mau tidur gini ya? Kak boleh nggak pakai kaos kaki aja? Sekalian jadi nggak enak nih. Seharusnya hak tinggi gitu kan biar Iya. manis ya. Masalahnya di kode nggak ada yang manis-manis. Oh nggak ada yang manis. Pahit banget saya mah udah. Pantesan bintang tamu yang terakhir bisa sujud sembah ya. Dibahas dikeluarin sama dia. Gimana ini? Tapi Kak Karen ini loh yang bikin aku tuh kamu tuh merambah di semua industri, akhirnya sekarang jadi host juga. Iya betul, ya biar kan? kayak kamu kan. Aku kan bukan fashion juga. Tapi Iya. benar itu akhirnya menjadi host itu gimana awalnya? Maksudnya itu kan kalau yang program itu kan bukan sebagai momentary fashion kan? Mengomentari fashion. Jadi sebenarnya gue di televisi itu dari pertama kali di Indonesia yang benar-benar aktif 2014 ke 2015 kalau nggak salah, dan itu diminta menjadi host infotainment. Tapi di dalam segmen fashionnya untuk para selebriti. Yeah. Jadi infotainment yang fashion untuk selebriti. Nah itu masih gue bawakan, dan disitulah gue belajar betul-betul untuk bisa menjadi host yang baik. Di sana bertumbuh karena 5 tahun ya program itu, dan sampai pada akhirnya gue selesai. Dan sekarang apa yang gue miliki di pagi-pagi hari itu adalah program yang sebenarnya variety-nya besar sekali. Gue tidak menjadi diri gue sebenarnya di sana, tetapi sebenarnya banyak kalinya juga untuk mengomentari para selebriti yang datang ke tempat duduk kita di sofa kita itu adalah karena gaya-gaya mereka. Tapi di situ tantangan-tantangan yang sangat luar biasa, karena jadi host itu kan harus punya wawasan yang sangat luas. Benar, Kak. Bagaimana bisa berbicara bukan hanya apa dan apa lagi. Bener gak sih? Benar. Nah itu yang menjadi tantangan yang luar biasa sih sebenarnya. Pernah nggak sih Kak, Kakak ada kayak ngomentarin salah satu selebritis gitu ya, terus dia nggak terima gitu loh, maksudnya kayak kenapa sih harus ngomentarin gue gitu? Pernah waktu jadi host fashion infotainment itu, bahkan mamahnya sampai telepon gue waktu itu, dan mamahnya juga seorang selebriti besar, sangat besar sekali, anaknya pun sangat besar sekali. Gue mengomentari, padahal gue tidak menjeleki, tetapi gue tidak menjudge, tapi gue tidak menyukai dengan versi seharusnya dari begini. Jadi gue memberikan solusi. Nah tetapi mungkin anak itu tersinggung dan dia bilang sama mamahnya, dan mamahnya sangat baik dan sopan sekali. Telepon gue di siang hari, dia bilang, Mas Karen, minta maaf sekali, aku padahal udah bilang anakku loh, itu kan pekerjaannya Mas Karen sebagai fashion komentator. Tapi ya udahlah, karena memang anakku yang minta untuk telepon Mas Karen, yang penting aku telepon ya Mas gitu. Mohon maaf sekali, malah dia yang minta maaf. Aku bilang, loh nggak apa-apa, aku yang minta maaf kalau memang itu nggak benar. Tapi dengan kejadian itu memang pada akhirnya anak itu kayak nggak mau kenal gue for years. Tapi sekarang kita udah baik banget. Siapa sih? Ada deh. Sampai pada akhirnya gue punya kesempatan untuk menstyling dia dengan keluarga barunya yang very viral itu, dan itu menjadi kehormatan buat gue sih. Ada deh. Oh, I know. Ini kan konten dewasa. Bener. Bukan konten dewasa jadi ada embel-embelnya. Kok aku kayaknya jadi tahu Ini jadi kayak infotainment deh. Kan mumpung. Oh iya. Kak Karen, aku dikit dong pengen nanya, memang kamu
mau style harus pakai kacamata terus Harus. ya? Jadi I believe setiap orang punya personal brandnya masing-masing. Apalagi seperti kamu host untuk kompastv.com ya, kamu harus punya your personal style yang sangat kuat sehingga orang-orang walaupun dari jauh ya kan, tapi udah oh itu pasti dia gitu. Oke. So kacamata buat gue adalah personal brand lah yang kuat di dalam look atau performance gue untuk dalam style gitu. Jadi orang oh yang pakai kacamata selalu walaupun dari jauh udah tahu tuh itu pasti Karen Delano gitu. Walaupun banyak orang yang pakai kacamata. But then again sebenarnya kenapa pakai kacamata? Karena hidung gue sebenarnya bengkok begini. Jadi kalau pakai kacamata jadi nggak kelihatan tulangnya bengkok. Makanya setelah ini mau operasi, gue mau ke Turki, gue mau lurusin. Ini seriusan? Serius. Wih. Serius. Tapi kan ini ya, Serius bukan apa? rambut kan? Ini ya, ini. Kan sekarang kalau orang pakai ke Turki padanya mau rambut. Oh rambut juga, jadi Rambut which is juga? enggak cuma which is sebenarnya karena nah itu dia ya, karena kan beauty itu kan juga masuk di dalam fashion, salah satu ornamen ataupun objek yang harus diperhatikan kan. Betul. Jadi makanya fashion is all about having fun gitu kan, gimana caranya lo bisa mengekspresikan diri, mau itu dari rambut, dari alis, dari hidung sampai dengan kaki jempol ataupun sampai dengan sepatu. Mau tutup aja. Sepatu kamu yang bakiak ini, yang ada es krimnya, yang ada hatinya juga, ada handphone kecil, ada kacamatanya sebelah sana. Saya sampai Oke, bingung baik. kalau harus beli Nggak lagi. usah lagi. Nggak usah lagi. Jadi sebenarnya, tapi kan boleh ya Kak ya? Oh boleh dong, kan Nah. it's all about having fun. So you just have fun dari sepatu. Dia agak memang nggak ngerti ya. Ya, emang Di atas. konsepnya apa? Saya juga nggak tahu konsepnya apa. Iya. Karena kebetulan kan kalau wardrobe boleh milih. Wardrobe. Wardrobe. Yang ditanya anak wardrobe lagi, kasihan banget anak wardrobe TV itu emang. Nggak, kalau ini wardrobe sendiri sih Oh, sebenarnya. iya, Iya. oke. Karena kayaknya takutnya kalau wardrobe yang di sana agak serius ya. Lebih nanti dibully lagi. Tapi Kak Karen pernah nggak sih mungkin ada orang yang mengomentari fashionnya Kak Karen? Aku sendiri nggak ada sih selama ini. Berani kamu? Enggak sih. Selama ini sih nggak ada. Dan sebagai fashion stylist tuh enaknya adalah kita bisa mengeksplor gaya nggak cuma satu. Kan kalau belajar tentang personal style itu tuh buat perempuan aja ada beberapa kan. Ada perempuan minimalis, ada glam, eclectic, Minimalis itu yang unique. duitnya minim ya Kak? Kayak kamu ya. Iya. Kok tahu sih Kak? Bantu aku please. Kasihan ya hostnya, Iya ganti nih. aja di gue. Jadi memang karena personal style-nya banyak, artinya sebenarnya setiap dari kita seharusnya memilih personal style kita apa. Yang teman-teman harus tahu, fashion and style totally two different thing. Fashion is all about brand atau pelaku fashion designer punya hak atau kewajiban untuk membuat karya dan menjadikan itu trend. Oke. Tetapi style is you, me, you semua yang nonton. Iya, artinya kamu punya tempat, ruang untuk memilih style yang tepat dan paling enak buat saya itu apa. Tuh. Karena kadang-kadang ada orang yang mungkin dia udah di style tapi bukan udah didandanin tapi tuh kayak bukan style dia, akhirnya ngebuat jadi nggak bagus. Nggak nyaman, sih? karena kan memang kalau style pada akhirnya lebih ke personal kita dong. Makanya personal style itu adalah kenyamanan bergaya yang kita pilih gitu. Nah, berarti kan sebelum kakak mendandani lah istilahnya styling seseorang gitu, kamu harus lihat personality Oh ya, dulu of course nggak? lah. Kayak misalnya kamu tiba-tiba nih saya pulang, kamu telepon, Kak, aku mau hire kamu jadi personal stylist aku. Nah, kita tuh ada waktu buat pacaran dulu. Oke. Ngobrol dulu, datang dulu ke rumah, lihat dulu kamu di lemari punya apa, terus cerita dulu, lihat semua Instagram kamu. Kamu tuh sukanya kayak apa, your icon dari majalah-majalah atau selebriti di luar negeri itu siapa sih? Gitu, dari situ tuh udah ketahuan, oh ternyata kamu adalah perempuan ini gitu. Oh, Nah, ternyata dari kamu situ adalah tinggal dibungkus. perempuan jalan. maaf. Ternyata kamu Maaf ya. adalah perempuan Iya. jadi-jadian. Mohon maaf saya nggak napak.